Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang cash burn rate yang sering terjadi pada perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Istilah ini juga disebut dengan membakar duit atau bakar duit. Sebagai catatan di sini bahwa pengertian bakar duit ini muncul karena perusahaan rintisan seringkali lebih banyak mengeluarkan uang daripada menghasilkan uang. Nah, oleh karena itu mereka perlu adanya dukungan kas yang kuat dari sumber tertentu yang lebih permanen, seperti dukungan dari investor ekuitas. Video ini dapat dipahami dengan baik ketika kita sudah memahami neraca laba rugi dan arus kas. Untuk Anda yang belum paham, bisa melihat pada video saya yang lainnya. Sebagai catatan di sini, bahwa perusahaan rintisan suatu saat akan menjadi perusahaan biasa, perusahaan yang menghasilkan produk, jasa, atau apapun dengan kondisi kas yang normal. Tetapi semasa pada waktu rintisan ini mereka lebih banyak mengeluarkan uang. Ini yang kita sebut dengan kondisi startup atau perusahaan rintisan. Baik, kita lihat di sini ada 5 langkah. Jadi pertama adalah ada neraca, kemudian laba rugi dan laporan arus kas. Dari sini kita akan menghitung berapa banyak jumlah kas atau cash burn yang terjadi pada perusahaan tersebut dengan dua metode. Metode pertama dan metode kedua, dan yang terakhir kita akan analisis bagaimana hasil perhitungan tersebut. Prinsip dasar dalam bisnis adalah sebuah perusahaan seharusnya menghasilkan arus kas operasi yang positif. Maksudnya adalah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi mestinya lebih banyak dibandingkan arus kas yang digunakan untuk kegiatan operasi. Hasil penjualan mampu menutup semua biaya kas operasi. Pada perusahaan rintisan, mereka sudah keluar biaya operasi, tetapi penjualannya belum mampu menutup seluruh pengeluaran tersebut. Oleh karena itu, mereka butuh dukungan kas yang lain dari investor yang mau menginvestasikan ekuitasnya di dalam perusahaan tersebut. Mereka rela melakukan investasi itu dengan harapan suatu saat investasi itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, kapan itu terjadi? Akan tergantung dari kemampuan perusahaan untuk masuk ke bisnis normal. Sepanjang mereka akan survival terhadap berbagai macam situasi yang dihadapi, dan ini bisa terjadi 3, 4, atau 5 tahun. Prinsip dari cash burn ini adalah menghitung berapa banyak kas yang dikeluarkan untuk operasi dan investasi. Jadi cash burn inilah pengeluaran kas. Maksudnya lah pada perusahaan yang rintisan lebih banyak mengeluarkan kasnya ini dibandingkan dengan menghasilkan kasnya. Jadi secara net terjadi cash burn atau membakar duit. Di sini terdapat dua metode atau dua cara untuk menghitung cash burn. Jadi yang pertama adalah dari laporan arus kas, yang kedua adalah dari modifikasi laba rugi dengan beberapa data penunjang. Baik, kita lihat metode yang pertama. Metode yang pertama ini sederhana. Kalau Anda sekalian sudah paham laporan arus kas, ada 3 jenis arus kas, jadi operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, di sini yang kita hitung adalah hanya yang berasal dari operasi dan investasi. Kita tidak menghitung cash burn untuk pendanaan. Jadi, berapakah cash flow from operation? 3.300, cash flow for investment atau minus 52.000. Secara net di sini cash burn-nya adalah 48.700. Artinya dalam periode tersebut perusahaan mengeluarkan 48.700. Nah, metode ini simple karena kita tinggal mengambil data dari laporan arus kas, tetapi rincian atas arus kasnya tidak muncul. Sekarang kita lihat metode yang kedua, yaitu metode yang menggunakan data dari laporan laba rugi, yaitu COGS, kemudian biaya-biaya yang lainnya.
Setelah itu baru kita gunakan data penunjang yang berasal dari selisih yang ada di dalam balance sheet, yaitu pos modal kerja. Nah, pos modal kerja ini ada beberapa. Jadi yang pertama adalah receivable, piutang usaha, inventory, persediaan, dan kemudian adalah payable atau utang usaha. Sementara itu, untuk CAPEX-nya, capital expenditure, kita mengambil data dari fixed asset. Nah, dengan ini kita bisa lihat cash burn-nya yang dikeluarkannya 595.700. Yang dihasilkan dari penjualan dikurangi perbedaan di piutang usaha muncul 547.000. Sehingga netnya 48.700. Netnya lah cash burn. Jadi cash burn itu keluarnya lebih banyak dibandingkan cash build. Jadi secara total adalah cash burn. Metode ini mudah dipahami kalau kita sudah paham format laporan arus kas langsung, karena bentuknya yang mirip. Sekarang kita lihat di sini rincian dari cash burn dan cash build. Jadi cash build yang dihasilkan adalah berasal dari selisih yang muncul di piutang usaha dan kita tambahkan terhadap penjualan. Intinya lah arus kas yang kita harapkan kita peroleh dari pelanggan. Kemudian cash burn kita peroleh dari data yang muncul di pengeluaran operasional, yaitu yang muncul di laba rugi, dilakukan adjustment dengan data yang muncul di selisih post accrual, kemudian baru ditambah dengan capital expenditure. Maksudnya, dana yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap dan aset jangka panjang lainnya. Jadi kalau kita jumlahkan, seandainya lebih banyak keluarnya, kita menyebutnya net cash burn. Karena cash burn-nya lebih besar dibandingkan cash build-nya. Jadi di sini kita lihat jumlah cash burn dengan metode pertama maupun metode yang kedua jumlahnya akan sama. 48.700 minus ya, baik metode yang pertama maupun metode yang kedua. Seandainya kita lihat di sini ada cash balance sebanyak 8.000, kemudian cash burn-nya ini kita konversi menjadi bulanan, jadi kita bagi 12 menjadi 4.000 sekian, maka kalau tidak ada financing yang baru, jumlah waktu yang diperlukan adalah menjadi 1,97 bulan untuk perusahaan tidak punya uang kas lagi. Tapi jika memperoleh financing yang baru, misalkan 30.000, perusahaan mampu bertahan lebih lama lagi plus 7,39 bulan. Sebagai catatan di sini, ada beberapa skenario yang muncul. Jadi misalnya, setelah beberapa bulan kemudian perusahaan berhasil memperoleh arus kas positif. Nah, maka mereka akan mulai masuk kondisi yang lebih normal. Jadi financingnya sudah tidak terlalu diperlukan. Tetapi kalau kondisi seperti sebelumnya terjadi, maka perusahaan hanya bisa mengandalkan saldo kas dan pendanaan baru yang berasal dari pendanaan jangka panjang, terutama adalah ekuitas. Sampai akhirnya suatu saat nanti ada 3 kemungkinan yang saya lihat di sini. Yang pertama adalah bisnis berhenti karena perusahaan tidak kunjung memperoleh laba dan arus kas, dan akhirnya investor tidak percaya lagi. Yang kedua, bisnisnya membaik sehingga cash burn berhenti, berubah menjadi cash build karena arus kas operasi sudah mampu menutup jumlah pengeluaran yang terjadi, baik pengeluaran operasional maupun capex. Yang terakhir, kalau kondisi nomor 2 ini terjadi terus, sampai suatu saat mungkin perusahaan akan go public. Pada saat itulah, maka investor akan memperoleh kembali dana yang sudah diinvestasikan. Boleh jadi, return suatu saat ketika melakukan IPO, initial public offering sangat besar. Tapi ini dengan catatan bahwa perusahaan tersebut, investor tersebut, sudah mengalami kerugian pada perusahaan yang lain. Kita lihat bahwa tidak semua perusahaan rintisan berhasil. Hanya sebagian kecil yang berhasil dan sebagian besar tidak berhasil. Jadi investasi pada perusahaan yang berhasil yang sebagian kecil itu
harus mampu menutup pada kerugian perusahaan yang lain yang tidak berhasil. Baik, demikian kurang lebih gambaran tentang cash burn atau bakar duit pada perusahaan startup. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.